sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dari kantor Gereja Masehi Aten hari ke-7, Daerah Conference Minahasa, dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 dengan judul Rut dan Ester. Ayat bacaan dalam pelajaran ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara-saudara, pelajaran yang ke-11 ini tentang Rut dan Ester. Rut dan Ester, atau dalam kitab ini, tokoh utama pemerannya adalah wanita. Dua kitab ini memilih dua kisah yang mengesankan, menarik saudara-saudara, yang darinya kita dapat memetik pelajaran penting. Kita akan mempelajari pelajaran ini luar biasa, pelajaran yang ke-11. Dan pastikan bahwa kita belajar setiap hari, dan kita akan mendiskusikan di setiap UKSS yang ada. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini kita melihat dua kitab ini memiliki makna historis dan juga moral. Rut dan Ester memiliki juga nilai simbolis. Sebagai wanita, mereka mewakili gereja Tuhan yang setia. Mereka mengajarkan kita tentang rencana penebusan dan episode terakhir dalam konflik antara Kristus dan setan. Mari kita lihat kitab yang pertama adalah Rut. Nah, dalam pelajaran ini kalau kita lihat di dalam ayat ini, dalam Rut pasal 1 ayat 1, di sini dijelaskan di mana kisah Rut dapat dipahami sebagai perumpamaan yang menjelaskan rencana penebusan. Kalau kita melihat dalam pelajaran ini, bagaimana Elimelek dan keluarganya, mereka harus tinggalkan tempat mereka atau rumah mereka. Mereka harus ke Bethlehem. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena tidak ada roti, tidak ada makanan. Makanya mereka pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, di sini saudara-saudara kalau kita lihat ya, bagaimana dosa mengubah tanah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia, pada akhirnya saudara-saudara menjadi tempat kematian. Ini juga digambarkan kalau kita lihat bagaimana di Eden, di mana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa. Terdapat berbagai macam makanan yang berlimpah. Namun karena dosa, mereka harus meninggalkan taman itu dan berjuang untuk mendapatkan makanan mereka. Bahkan saat ini di planet yang menghasilkan cukup makanan untuk semua orang, beberapa orang masih mati kelaparan. Namun suatu hari nanti kita akan menikmati berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini, di mana semuanya ini akan berakhir. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketika Naomi dan Rut mereka kembali ke Bethlehem, di mana mereka untuk mendapatkan atau mereka ingin bertahan hidup harus melepaskan sebagian hartanya. Kita bisa lihat dalam Rut pasal 4 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, bagaimana tindakan ini disebut penebusan. Tuhan mengatur agar Rut bertemu dengan Boas. Saudara-saudara, dalam Rut pasal 4 ayat 6, kalau kita lihat di mana Boas menghadapi rintangan ketika tiba saatnya penebusan. Ada pelamar lain dalam Rut pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di sini dikatakan kerabat terdekat. Nah, rupanya ini melambangkan setan yang percaya bahwa ia memiliki hak atas kita dan planet kita. Kita bisa lihat di beberapa kitab, baik dalam kitab Lukas, kitab Yudas. Akhirnya saudara-saudara, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa
Atas dasar apakah penebusan dapat dicapai? Atas dasar darah Yesus yang ditumpahkan untuk membebaskan kita dari kuasa kejahatan dan menggagalkan rencana si jahat. Saudara-saudara, seorang penulis rohani, kalau kita melihat bagaimana dijelaskan dalam penjelasan ini, mengatakan bahwa aku telah mengutus engkau kepada terbuang berharga di mataku. Engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Nah, kita lihat berikut adalah tentang Ester. Nah, Ester ini dihubungkan dengan akhir zaman. Saudara-saudara, dalam kitab Ester pasal 3:13 di sana dikatakan bahwa sekelompok kecil orang meskipun ada hukuman mati akan memutuskan untuk tetap menyembah Sang Pencipta pada hari yang telah ditetapkannya dan bukan pada hari yang diinginkan oleh setan. Dalam penjelasan dalam pasal 4 ayat 14, Ester adalah wanita yang ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Meskipun awalnya ia takut, ia memutuskan untuk memenuhi misinya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saudara-saudara, gereja yang sisa adalah gereja yang boleh dikata tidak sempurna. Tetapi gereja ini dipanggil untuk memenuhi misi Allah pada saat yang menentukan, untuk tetap setia pada perintah-perintah Allah ketika seluruh dunia menginjak-injak hukum Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 17b, Wahyu 13 ayat yang ke-15. Akhirnya orang-orang Yahudi dibebaskan dan merayakan pesta besar. Kalau kita lihat saudara-saudara, dalam penulis rohani untuk menutup pelajaran sekolah Sabat ini dihubungkan dengan kitab Ester, dikatakan bahwa sejarah terulang kembali. Pikiran yang sama yang merencanakan melawan orang-orang beriman di masa lampau kini bekerja untuk menguasai gereja-gereja yang jatuh. Sehingga melalui mereka ia dapat mengutuk dan membunuh semua orang yang tidak menyembah Sabat berhala. Kita tidak harus berperang dengan manusia seperti yang mungkin terlihat. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Namun jika umat Allah menaruh kepercayaan mereka kepadanya dan dengan iman mengandalkan kuasanya, tipu daya setan akan dikalahkan. Di zaman kita sama hebatnya seperti di zaman Mordekai. Saudara-saudara, kita telah belajar rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang ke-11. Pastikan kita belajar setiap hari dan kita akan diskusikan di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal di sorga, kiranya Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, menguatkan iman kami, bahkan memampukan untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Kami setia sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.